tesis untuk Ya ampun. Ya. Sidang ulang. Jadi saya akan membawa Yang di belakang nih, Boy. Ini ya. Oh ya. Jadi di kesempatan kali ini pagi Boleh ngomong deh. Coba diam. Kau. gue emang gak usah presentasi ya kayak. Jadi ngadep situ tuh. Kalau ngadep situ aman. Coba ngadep sini. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang pengaruh GFX terhadap kesuksesan game. Jadi kenapa gue bawa topik ini? Gue bawa topik ini berdasarkan pengalaman gue 4 tahun menjadi GFX designer ya. Jadi gue ingin men-sharing tentang pengaruh GFX terhadap ya development game gitu sebagai GFX artist, oke. Cuman gue mau disclaimer, semua yang ada di sini itu berdasarkan opini gue pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi gue. Jadi gue nggak bawa artikel atau jurnal ilmiah kemana-mana gitu dari sini. Jadi gue minta maaf. Jadi ya kalau gue emang ada salah, mungkin bisa dikritisi, gue bisa dikritik. Ya gitu. So langsung mulai aja. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar ya. Apa itu GFX? GFX itu sebenarnya adalah graphic design atau karya seni digital. GFX itu sebenarnya memiliki arti yaitu graphics ya. Gue nggak tahu siapa yang bikin term GFX itu dari kapan, cuman ya you get the point lah, artinya itu grafik gitu untuk karya seni ya, untuk gambar gitu. Nah, GFX itu ada dua jenis GFX, yaitu GFX 2D sama GFX yang 3D. Perbedaannya itu ya yang 2D itu memiliki cara pembuatannya itu ya lebih klasik ya, jadi pembuatannya itu lebih manual gitu, kayak dari sketch gitu, di sketch dulu, digambar. Terus kalau yang 3D itu menggunakan software 3D ya, menggunakan Blender, menggunakan Cinema 4D gitu. Jadi pakai rendering engine gitu ya. Jadi kelebihannya kalau yang 2D itu kelebihannya itu lebih stylish, dia lebih unik aja. Sedangkan yang 3D itu yang ditonjolkan itu adalah realism dan detail gitu. Jadi lihat aja kalau yang 3D itu lebih detail, sedangkan yang ini lebih simple tetapi lebih unik aja gitu. Nah, itu aja sih perbedaannya. Tapi intinya ya GFX itu gambar. Oke, GFX itu dipakai apa sih? GFX itu biasa dipakai untuk icon di game, dan ini untuk thumbnail. Ini pakai GFX juga. Jadi ya GFX itu biasa dipakai di sini. Kadang juga GFX juga bisa dipakai untuk content creating kan, untuk YouTube juga. Ini klien gue kerja sama dia 3 tahun. Dia pakai GFX untuk thumbnailnya. Dia lumayan ya, performanya dari GFX itu bisa sampai 1 juta view. Jadi ya kalian juga bisa pakai GFX untuk content creating juga. Emang seberapa berpengaruh sih GFX untuk game lu tuh? Well, jawabannya sangat berpengaruh sih. Apa pengaruhnya? GFX itu menambah aura untuk game lu. Jadi bahasa lainnya itu GFX itu membuat game lu itu lebih profesional ya terlihatnya, dan lebih estetik ya. Jadi kalau game lu pakai, misalkan lu punya game lu pakai GFX gitu, itu kesannya dulu kayak game AAA gitu, developer gitu ya. Kemudian GFX meningkatkan peluang game lu untuk lebih laku gitu. Jadi kalau lu pakai GFX itu ada potensi lu lebih rame ya. Even bukan GFX doang sih penentu untuk seberapa yang menentukan seberapa laku game game lu tuh, tapi salah satunya adalah GFX ya, meskipun banyak variabel lain gitu. Kemudian GFX juga bisa menjadi bahan clickbait untuk video YouTube gitu. Jadi lu bisa bikin thumbnail clickbait untuk video YouTube gitu, kayak begini contohnya. Jadi ini untuk Mimin juga, lu juga bisa pakai GFX bro. Iya. Nah ini contoh-contoh game yang pakai GFX ya, itu playersnya bisa sampai 20.000 ya. Ini yang mendukung
poin gue yang kedua tadi, jadi kalau game itu GFX itu bisa bikin game lu lebih laku gitu. Ini ada banyak ya, semuanya tuh pakai GFX itu sama aja, yang 2D sama yang 3D, tapi yang jelas itu GFX itu bikin lebih laku aja gitu. Survei, game dengan GFX yang baik cenderung lebih banyak pemain dibandingkan game bermodal game screenshot. Ini source-nya gua Trust Me Bro. Kan gua kulkatif, gua homeless media, jadi gua bisa ambil apa aja gitu. Ya cuman ini make sense ya. Kalau game lu pakai GFX pasti kayaknya lebih rame aja gitu ya pokoknya. Even kalau Fish sih nggak pakai ya, lu tahu Fish kan? Fish itu nggak pakai, cuma rame juga sih. Di fans juga sih sebenarnya. Nah ini contoh-contoh ya yang membuktikan kalau GFX yang nggak pakai GFX itu rada sepi gitu. Ini game-game Indonesia ini sebenarnya wasted potential sih bagi gua. Missed opportunity gitu kayak Ride and Drive Simulator gue pernah main, ini Ojol Taksi gue pernah main, Squid Game gue gak pernah main, dan Escape North Korea juga gue gak pernah main sih. Cuman sepi sih gitu. Cuman karena gak pakai GFX gitu kayaknya kayak kurang serem aja gitu, kayak agak sepi gamenya gitu dan kurang menarik gitu. Jadi sebenarnya gue ada saran juga sih untuk developer Indonesia nih kan, mumpung gue di sini. Kebanyakan game Indonesia itu belum pakai GFX gitu, bahkan yang populer sekalipun, kalian tahu CDID gak sih? Yeah. Itu belum pakai gitu. Kalau pakai pun rendernya juga ya ampun, gua lihat itu kayak kurang gitu. Jadi kalau ada yang koneksi sama CDID mungkin bisa bilang ke developernya gitu, ayo dong bikin GFX gitu untuk gamenya gitu. Jadi bisa aja nggak sewa gua gitu kalau mau. Jadi ya gitu, dibandingkan sama yang game-game apa tuh populer tadi kan. Nah ini kan lebih rame gitu kan. Dia pakai GFX, dia lebih ramai, sedangkan yang Indonesia kayak kurang gitu ya. Jadi itu sih saran gua untuk developer Indonesia. Terus nah ya itu apa tuh, gamenya lebih sepi gitu. Sama ada update baru di Roblox itu sekitar April 2024. Itu thumbnail itu sekarang tuh kan di front page, di home sekarang itu kan udah pakai itu. Udah pakai aspek rasio 16:9 kan? Kalian juga notice kan? Nah, semenjak ada update ini tuh ini semakin membuktikan kalau GFX itu lebih GFX itu memang bener-bener penting gitu. First impression gua terhadap update ini tuh kayak wow, semenjak game Roblox pakai aspek rasio yang lebar gitu, itu rasanya tuh game tuh kayak lebih meyakinkan untuk dimainkan gitu. Kayak lebih profesional aja, kayak game Steam gitu, rasanya tuh kayak lebih ya gitu, meyakinkan. Ya ini banyak game-game di Roblox sekarang kan udah pakai thumbnail, jadi ya ini juga ngebuat kalau thumbnail itu penting sekarang. Kalau dulu kan thumbnail itu kurang penting ya, biasanya kan cuman ada di itu ya, di waktu kita gamenya ngeklik doang. Sekarang kan udah ada di front page itu, wow, sekarang udah penting gitu. Jadi makanya sewa gue buat bikin gitu. Siap, nggak mau ini terus. Oke, gimana sih cara dapatin GFX lah? Gue bukan nge-sharing tentang pengaruhnya doang, tapi gimana cara lu dapetin GFX seekonomis mungkin. Oke, ada 3 cara untuk mendapatkan GFX. Pertama, lu buat sendiri GFX-nya. 2, lu ngomisin orang. 3, lu generate pakai AI. Cuman begini. Maksud gue tuh bagi gue sendiri ya, the best yang terbaik itu kayaknya lo harus buat sendiri deh. Kenapa? Karena kalau lo buat GFX sendiri, lo nggak keluar modal, lo free, lo nggak usah nyewa siapa. Cuman lo harus mengorbankan waktu untuk belajar GFX, kayak lo harus belajar import karakter dari Blender, dari Roblox Studio ke Blender. Lo belajar bikin environment, terus lo belajar bikin lightingnya semuanya itu dan lain-lain itu. Even waktu yang lo korbankan itu berguna gitu, skillnya untuk belajar GFX itu kan berguna gitu, kayak banyak yang bisa lo pelajarin dari bikin GFX itu. Terus kalau komisi juga bisa, tapi kalau yang generate AI ini, oke, ini paling
yang paling ekonomis itu generate AI. Cuman gimana ya? Kan gue GFX artist gitu, masa gue merekomendasikan untuk generate AI gitu kan? Ya ampun. Tapi kalau emang bener-bener mau ekonomis, kalian bisa generate AI, even it's not recommended, karena nanti gue makan apa kalau semua orang pakai AI gitu. Nah untuk komisi kalian bisa beli dari banyak platform, kalian bisa beli dari Fiverr, kalian bisa beli dari Hidden Dev, itu dari Discord server itu, dari Twitter juga ada, dan dari Volumetric. Kok logonya gini aja? Kok gua tahu? Iya gitu. Itu logo. Oke, gue jelasin satu-satu deh. Kalau Fiverr itu merupakan marketplace, isinya freelancer semua, itu isinya bukan Roblox GFX saja, ada banyak, ada scripter, ada developer, ada modeler, ada apalah semua itu. Bahkan ya semuanya ada gitulah. Kalau di Hidden Dev itu Discord server dan itu marketnya cenderung lebih bebas. Semuanya juga ada di situ terkait Roblox. Di Twitter juga ada, kalau mau nyari Roblox GFX artist itu banyak juga di Twitter. Nah di di Volumetric juga, di Volumetric juga paling bagus gitu. Di Volumetric banyak. Salah satunya gua, terus ada banyak juga dari Volumetric. Tapi yang gua rekomendasiin adalah kalian pakai Fiverr. Kenapa pakai Fiverr? Even ini adalah company Israel, tapi tapi ini benar-benar kayak ngebuat lo lebih aman gitu kalau lo transaksi di sini, karena ini ada buyer protectionnya ya. Jadi lo nggak akan ada cerita ditipu-tipu di Fiverr gitu, lo nggak akan tertipu di sana, lebih dah percaya sama gua. Cuman minusnya adalah itu pajaknya tinggi. Kayak gua pernah, gua ada klien gua dari Israel juga, terus klien gua dari sana, dia beli GFX itu $60. Dia dipajakin sekitar $5, jadi dia harus bayar 65. Nah, bayar dipajakin, gua juga dipajakin gitu di Fiverr tuh. Gua juga kena pajak 20%, jadi ya ini komennya emang ada gila sih sebenarnya. Cuman ini bagus gitu. Dan minusnya tuh di sini gak ada QRIS ya, ini sedihnya. Jadi lu harus pakai debit card aja gitu untuk bayar semua transaksi di sini. Nah, ini bagus. Terus kalau yang lain juga sebenarnya lu bisa samperin gua gitu kalau lu butuh GFX gitu, kalau atau yang lain gitu lewat Discord juga. Nah itu lebih ekonomis juga, cuman kayaknya agak 50-50 ya, agak risky gitu, soalnya lu bisa ketipu juga kan kalau di Discord. Depends ya, tergantung kalau lu bisa ditipu atau enggak kan. Nah kalau di Fiverr ini seller yang terbaik sih kalau kata gua. Gue rekomendasi beli dia, just kidding ya. Ada banyak kok artis di Fiverr itu, ada gue, ada Festive, ada Randy, ada Torik, ada Gusti. Kalian pasti kenal ya mungkin sama mereka. Ya. Cuman yang penting adalah kenapa gue merekomendasikan mereka, karena mereka dari Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Jadi sekalian juga gua merekomendasikan ya, kalian untuk membeli GFX itu dari artis Indonesia, artis lokal. Jadi kalian harus mendukung perut-perut artis lokal juga gitu. Karena ya support Indonesia, respect. Nah ini sorry. Kalau misalkan mau yang murah juga ada kok. Kalau gue kan emang agak mahal ya, $60 itu di Fiverr gue kan sekitar $60 gitu. Nah kalau kalian misalkan startup developer juga, kalian juga bisa bisa sewa artis yang lebih murah, kayak contohnya Festive ini sama Gusti, dia harganya sekitar $5 itu gocap lebih 80 ribuan gitu. Itu ya kalian pasti bisa beli lah ya untuk itu. Jadi GFX itu bisa jadi investasi yang paling bagus untuk kalian developer pemula gitu, atau developer yang tinggi juga. Kalian it is good investment. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Siapa yang mau bertanya?
atau mau tarik logo jadi Yang mau komisiin gua juga boleh nih. ya boleh. Gue langsung kerja. Open mic ya sekarang ya. Open mic. Ya, siapa nih? Dari gua deh. Ya. Top 5 artis di Indonesia siapa? Seperti itu. Gitu. Salah. Ini top 5 artis di Indonesia nih. Ini gue, ini Torik, ini Gusti, ada Randy, Festive. Sebenarnya masih banyak sih kayak ada namanya Moon Eternal, Zidane gitu. Gue kurang kenal sama dia, cuman dia juga bagus dengan gue. Banyak sih. Tapi kalau yang the best dari Indonesia itu Nanda sih tetap bagi gue. Nanda masih terbaik, paling jago dia. Mana orangnya? Lagi umroh dia Nanda. Iya. Ya, apa lagi? Lagi guys. Tuh. Ya. Kan kalau misalkan game di Roblox sekarang udah rata-rata pakai AI, gak rata-rata lah. Banyak yang udah mulai generate AI untuk thumbnail mereka. Pandangan tuh gimana? Itu ngehe sih kata gua. Banyak beatnya nih. Banyak beatnya nih. Banyak beef nih, banyak beef. Tapi untuk AI sih gua tidak gue nggak anti AI, gua mendukung perkembangan AI, gua dukung Elon Musk dia ngerjain AI semuanya. Cuman kalau untuk ini gue enggak gitu loh. Karena pekerjaan gue terancam ini. Cuman kalau bagi gue ya, thumbnail AI dan misalkan kayak gambar AI itu feel-nya masih kurang ya, karena AI belum dilatih sejago itu untuk apa ya, karena gimana ya, bedainnya gitu, kayak lu lihat thumbnail AI sama thumbnail gue tuh feel-nya beda gitu loh. Iya. Terasa banget. Iya dong. Lu kerasa banget itu bikinan komputer sama bikinan manusia gitu, sama ciptaan Allah tuh beda gitu. Masya Allah. Beda banget sih. Ada lagi? Ada. Tapi AI juga bisa suatu saat, gue takutnya sih ya kalau suatu saat itu AI udah bener-bener di train sejago itu, wow, bisa bikin sebagus gue dan ada ceritanya gitu, ada maknanya. Oh itu udah gue di end sih, gue banting setir jadi developer aja deh. Tapi sama kan developer sama. Tapi mungkin bisa aja kalau misalkan lu bekerja di AI nih, bisa nggak menurut lu? Oh bisa gue, bisa. Enggak, gue nggak ngerti coding. Gue mau nambahin dikit kalau yang AI. Sebenarnya gue juga diajarin dia baru soal AI emang senakutin itu. Tapi sebenarnya enggak, karena kayak sejago-jagonya, sekeren-kerennya AI itu di train, machine learning itu nge-train, itu pasti nggak akan ada yang namanya human touch. Jadi mau kalian GFX, mau kalian developer, itu sejago-jagonya AI dia nggak akan ada human touch. Itu yang kalian pasti punya gitu. Jadi ya takut boleh, cuman intinya tuh kalian mesti punya karakteristik atau uniqueness kalian sendiri supaya kalian nggak bisa diganti sama AI gitu. AI sendiri nggak bisa nge-train gimana caranya lu ngebikin GFX, gimana cara lu ngedevelop game, nge-3D model segala macam. Itu lu nggak usah takut selama lu punya unique value sendiri gitu. Gitu. Tenang aja, gak usah takut. Masih bisa makan kok, Masih bisa makan. Ada lagi? Intinya itu sih, jadi spesialis aja di satu bidang. Kalau buat ngelawan AI, karena AI ini akan jadi, ya kalau gue yang gue juga belajar tentang AI ini akan jadi generalis yang sangat hebat di ke depan. Tahun 2030 lah paling lama, dia akan jadi generalis yang sangat hebat. Jadi buat kita ini yang developer, ya pilih satu bidang. Normal tuh kemarin udah gua marah-marahin. Kalau lu modeler aja gitu, gak usah building gitu. Gua mau sedikit ini agak beda pendapat ya. Boleh. Dulu gua juga setuju awalnya satu bidang, tapi lama-kelamaan kalau misalkan lu mau compete with ini gua udah mesti akuin Indonesia skill udah gede-gede. Lu pada pasti udah punya satu skill yang cukup jago lah di bidang lu pada gitu. Kalau misalkan lu mau compete di scope global udah mulai luas, gua ngerasa nggak cuman butuh satu skill doang, satu specialty, at least 2 gitu. Karena kalau satu skill itu kan, ini satu specialty itu ibaratnya T-shape kan.
Kita dulu orang tuh mikirnya kita mesti T-shape nih, kita mesti bisa semua. Tapi at least ada satu yang kita fokusin, yang kita spesial gitu. Betul. Kalau sekarang tuh gue ngerasa udah gak bisa karena we're living in a society di mana semuanya itu vulnerable. Semuanya vulnerable, gak bisa dipredik. Gue lupa namanya ada. Jadi ada konsepnya namanya VUCA, VUCA, vulnerable, uncertainty, complexity, sama A-nya gue lupa apa. Jadi kita living in a society of VUCA. Itu intinya ya semua akan berubah sangat cepat. Dan ketika itu nanti berubah, lu nggak cuma bergantung sama satu skill set lu doang, specialty itu. Lu at least punya dua gitu. Jadi dulu namanya mungkin T-shape ya, skill T-shape. Kalau sekarang itu orang manggilnya itu either V-shape. Jadi lu punya dua general, tapi lu punya dua skill set yang kencang, yang jago. Jadi lu bisa mengcombine dua itu jadi satu skill set yang baru gitu. Contoh misalnya apa ya, belum ada ya. Misalkan lu jago masak sama jago nge-scripting. Nah, lu masak sama scripting itu kan dua hal yang beda. Itu adalah makanya dua hal. Intinya kayak ya coba lu mau combine sesuatu skill yang belum ada di dunia ini, dua hal lu pikirin yang unik dan itu lu pasti bakal bisa survive di dunia global gitu. Jadi kalau menurut gue itu kalau sekarang oke, lu udah good nih punya satu, sekarang kalau bisa coba fokusin dua gitu, tapi jangan lupain yang satu juga gitu, harus kalian konsistenin juga dua-duanya gitu. Tapi gue dulu jadi spesialis juga sih. Gue dulu sempat jadi spesialis juga kan. Gue kan nekunin nih bidang nih GFX ini udah 4 tahun gitu ya. Gue lumayan ngerti lah Blender itu. Cuman rasanya tuh kayak gimana ya kalau lu terlalu fokus sama satu bidang itu kayak, bro sekarang gue misalkan nih at this point ya, jujur gue belakangan ini gue lagi sepi orderan. Gue makan Indomie dari kemarin itu. Ini sama kayak dia juga kan. Nah sekarang tuh kayak gimana ya? Sekarang gue tuh kayak craving, gue harus mencari skill yang lain. Makanya gue dari kemarin gue berusaha banget kayak, dan gue juga insecure. Even gue spesialis di Blender gitu, gue insecure sama Fajar, sama Bang V ini dan lain-lain. Kok mereka bisa coding ya, mereka jauh banget. Karena gue gak ngerti sama sekali gitu. Makanya gue berusaha menjadi generalis ya. Tapi generalisnya jangan kebanyakan gitu kalau bagi gue. Iya. Jangan terlalu broad juga, ya kan emang kita V-shape, tapi garis horizontalnya jangan terlalu lebar juga. Lebih fokusinnya yang ke bawahnya, vertikalnya. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tadi gue mau nanya deh. Untuk platform marketplace GFX kan tadi yang paling rekomend kan Fiverr ya, cuman kan problemnya minusnya itu tadi. Itu istri Will ya. Ada nggak maksudnya kayak marketplace di Indo gitu ya, maksudnya yang memang bentukannya mungkin kayak website atau platform gitu yang memang biasa dipakai sama orang Indonesia. Kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya ada dan belum dipakai sama GFX atau orang-orang Polymetric, kira-kira ada plan nggak untuk bikin atau masuk ke platform seperti itu? Ironisnya nggak ada platform di Indonesia untuk jual GFX. Cuman ya gue juga mengharap sih kayak ada platform baru gitu, kayak misalkan dari Asgaf gitu kan, dengan koneksinya dengan dia di mention sama Roblox juga kan. Ya mungkin ya bisa lah kalian dengan power kalian menolong kita gitu. Shopee. Iya. Mungkin bisa sih. Sebenarnya bisa antara Shopee atau itemku paling. Itu yang mungkin bisa terlihat ya sekarang ya. Kalau itemku minta bantu mimin. Ya, kalau itemku tuh lagi craving orang-orang Roblox tuh lagi ngincer tuh dia sebenarnya. Tapi sebenarnya isi dari itemku tuh rata-rata ilegal ya. Roblox masih ilegal, Bloxfruit jual akun gitu-gitu. Tapi mereka open juga, dimana kalau misalnya lu pengen jual GFX di sana gitu, bisa juga sebenarnya. Tapi memang harus diomongin dulu. Tapi gue nggak nyangka loh ada dari itemku yang jual GFX. Ada? Enggak, maksudnya Belum. Bisa. Kita bisa. gitu kalau mau. Kan karena di itemku tuh kan banyak ya tadi misalnya Iya, itemku tuh terbuka sebenarnya. Ada jual apa namanya? Bahkan yang kayak Item in game itu banyak. mereka transaksi di situ. Jadi apalagi GFX ya. GFX karena kan GFX sebenarnya banyak yang
mereka tuh nggak cuma buat bikin game doang gitu, misalnya thumbnail GFX itu nggak buat game doang, tapi bisa buat personalisasi. Misalkan jadi apa namanya kayak gue ada contoh, gue kan profile picture-nya ya bisa dibilang GFX juga gitu. Oh lu orang GFX? Enggak, maksudnya Oh. Sampingan ternyata. Jadi kalau misalkan itu bisa lu tapping ke sana gitu, maksudnya buka market itu ya possible menurut gua. Tinggal penjualannya aja gimana, karena tadi apa kalau game kan mungkin nggak terlalu banyak ya, maksudnya untuk kayak bikin game apa gitu kan. Tapi kalau misalkan lu bisa ngejual untuk ya ini nih profile picture gitu, lu bisa commission buat lu GFX Roblox avatar lu nanti bisa jadi profile picture di mana gitu di sosmed kayak gitu. Terus itu bisa jadi apa potensial. Tapi kalau misalkan marketplace buat di Indonesia itu kira-kira harganya bakal sama kayak yang di luar gak soalnya? Atau kita harus mengikuti harga Indonesia dengan inflasinya gitu? Itu problemnya sebenarnya. Karena ketika kita ngomongin orang Indonesia, masih banyak orang Indonesia ngomong desainin gratis dong, kan lu teman gua, itu masih banyak loh. Jadi harga ketika lu masukin harga $20 misalnya di marketplace Indonesia, itu gede banget gitu kan. Sebenarnya possible-nya adalah lu harus gimana ya? Gak enaknya adalah lu harus ikutin harga di Indonesia. Itu berat sebenarnya buat gua. Gitulah kurang lebih. Gue nangis sih kalau gitu. Iya, karena bakal jauh. Soalnya kan GFX itu cukup draining untuk dibuat ya, perlu gitu. Ada lagi? Kan aja lagi. Ini dong. Coba sebutin hal apa aja yang paling lu kesel pas diminta komisi GFX. Gua pernah direvisi 20 kali lebih. Itu gua paling sebel itu. Oke, dengan harga $60 itu kayak gue pernah dapat klien itu kayak $60 itu kayak dia kayak merasa dia mengeluarkan $60 itu kayak udah segalanya gitu. Dia dengan mengeluarkan $60 gue udah membeli manusia ini gitu. Jadi kayak dia nge-abuse gue, bro. Ya gue benci banget itu. Kayak di abuse gitu dengan uangnya dia. Itu yang paling gue benci. Kalau di scam sih gue nggak begitu peduli di scam ya, karena gue apa ya, kalau scam itu gue dibandingkan dengan gue di abuse, gue lebih pilih di scam sih daripada gue di abuse kayak gitu. Kayak di revisi itu lebih capek. Kayak gitu sih. Gua mau nanya terkait dengan yang revisi itu, terus tindakan lo apa? Ya gua ikutin aja kemauan dia sampai dia mau. Tadinya pengen gua cancel itu. Nggak lu tarifin aja, maksudnya kalau misalnya lebih dari 5 kali revisi, lu revisi berikutnya tuh lu charge lagi $2 atau $3. Ah, itu ada fiturnya, cuman nggak tahu kenapa gua bego banget, gua lupa. Ada extra revision di Fiverr gitu kan. Tapi gua pernah set gitu kayak di Fiverr itu dengan $60 itu maksimal revisi 3 kali. Tapi entah kenapa dia bisa revisi 20 kali lebih, itu gua nggak ngerti gitu. Kan gua udah set maksimal gitu. Itu yang nggak ngerti gua sama website-nya itu. Itulah. Di Fiverr tuh dia ada ngobrol dulu nggak sih? Ya, dia ngobrol dulu kayak di luar app-nya. Enggak, dia Fiverr itu paling nggak boleh kalau kita ngajakin klien itu komunikasi keluar Fiverr-nya. Gitu. Jadi kalau ngobrol itu cuma boleh di Fiverr. Mau Zoom call juga Fiverr juga. Gitu. Ngomong N-word di situ di ban nggak? Apaan? Ngomong N-word. Gue pernah nyoba ngomong N-word langsung di warn gue. Dia ngapain? Gitulah. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau jadi artis gitu, saran gue jangan ke Fiverr deh. Kalau mau cari apa tuh, kalau mau mulai karir gitu jangan di Fiverr kata gue. Terlalu susah sekarang. Kata gue ya. Dan pajaknya juga tinggi. Meskipun Roblox juga tinggi 30% juga kan di FX kan. Tapi jangan deh. Coba kalau kata gue sih mending lu build your own apa ya? Lu bikin apa sih disebutnya? Portfolio. Branding lu sendiri aja. Itu yang paling bagus sih. Gitu. Tapi kalau lu branding ada nggak di Instagram gitu? Apa lebih fokusnya di Fiverr itu?
Kayaknya karena gue terlalu fokus Fiverr itu gue sampai lupa branding gue sendiri gitu. Gue kayak kehilangan harga diri gue gitu. Iya. Ada lagi? Masih ada waktunya nih. Suka dukanya Gul, jadi GFX. Suka duka. Jadi kayak Jadi GFX artis, sorry. Jadi GFX artis. Suka dukanya, sukanya apa ya? Kalau suka tuh, kalau misalkan lu dapat klien dan lu suka sama briefingnya dia gitu, udah kayak satu hati gitu, kayak lu disuruh. Misalkan gue suka bikin gambar perang gitu bro. Kalau gue disuruh bikin gambar perang dan gue dibayar itu gue seneng banget, bahagia banget. Itu gue seneng. Dukanya itu kalau apa ya? Dukanya gue di GFX ini kayak kalau gue kan terlalu fokus di kuantitas, gue sampai sering yang namanya stres gitu. Itu dukanya. Karena GFX itu kayak lu setiap bikin GFX itu lu perlu pakai kreativitas lu dipakai gitu, draining gitu. Sampai gue juga pernah malas banget gitu. Itu sama kayak di industri kreatif juga sih ya, kayaknya. Itu dukanya sih. Tapi mau nanya Bebe. Lagi. Ayo. Atau yang ada yang mau komisi, ya. Ya, yang lagi bikin game atau yang mau bikin game bisa tuh. Ya. Yang game Belum ada. Hah? Belum ada. Ada sih tapi Apa deh? nunggu Mas nih. Hah? Apa? Masih nunggu Mas. Ada game. Oh, ada game. Ada game tapi ntar nggak tahu sih mau komisi nanti. Coba. Mending bikin sendiri deh, belajar bikin game sendiri deh. Ya paling gua bikin dari Roblox Studio. Iya, itu bisa. Capture thumbnail. Thumbnail itu terbuat dari Roblox Studio. Tanya gue aja bang kalau ada nanya gitu. Kalau lu mau nanya, ya. Cuma Blender sih gua. Ya, Blender. Nanya Fiverr kan. Jangan Fiverr. Lewat Discord aja. Kalau lewat hidden dev itu kayak gimana? Oh, hidden Tinggi nggak? dev. Apa? List tinggi nggak? Resiko. Resikonya Tinggi, Pak. tinggi banget. Tinggi banget. Gue nggak ngerti hidden dev, cuman mungkin ada dari sini yang bisa sharing hidden dev. Tinggi banget. Coba. Tanya. Hidden dev. Lu cerita soal hidden dev deh. Oke, jadi pengalaman saya pakai hidden dev ya, saya juga termasuk developer yang pakai hidden dev. Nah itu risknya itu tinggi banget sumpah, tinggi banget. Jadi lu bener-bener lu harus picky banget dalam memilih klien. Klien itu bisa nge-scam lu, gua termasuk gue ya, gua udah beberapa kali di-scam sama klien. Sumpah gua beberapa kali. Dan itu lu butuh pokoknya lu siapin satu server. Itu server lu sendiri, itu isinya portofolio lu semua. Itu penting banget. Sumpah itu membantu banget. Jadi lu daripada ngejelasin satu-satu ya, lu mending suruh orang itu masuk ke server lu sendiri. Itu yang penting. Nah, dari situ lu bikin aturan sendiri. Aturan cara lu cara dia nyewa diri lu gimana gitu. Nah, itu harus bikin diri. Benar-benar penting itu. Nah, apalagi ya? Jangan mau dibabuin klien. Iya pak, jangan mau dibabuin pak. Gua sering pak dibabuin pak. Sumpah. Ya gitu aja sih kurang lebih. Pokoknya benar-benar harus picky banget. Gitu. Lagi dong. anyone else. Oh, Talent Hub kepake nggak? waduh, talent hub itu apa ya? Di Roblox. Kayak gitu. Wow, bayar itu ya. Kepake nggak sih? Bayar packnya apa? Gak pakai. Kurang. Kurang kepake. Aduh. Oh iya, Gav. Ini Apri ada gak sih untuk promosi GFX itu? Promosi GFX sebenarnya gabung sama promosi yang di Discord Akri itu. Oh. Itu kan semua Oh bisa nulis kan gitu ya? Iya. bisa semua orang bisa nulis itu. Oh. Paling gitu sih. Kalau mau kan sebenarnya formatnya juga ada linknya kan. Iya. Volumetric. Mereka juga udah dikasih tahu juga itu apa gitu. Di sini tahu volumetric semua ya?
Tahu tahu. Oh nice. Tahu banget. Oke. Bakalan sih. Ada lagi kalau ada. Ini tadi gimana Pak? Sampai lupa gua. Oh iya, dia ada pertanyaan lagi. Dia ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi sekarang gue lagi bikin Squid Game. Gue sama Fajar lagi bikin game Squid Game. Jadi sekarang masih work in progress. Cuman kita ada plan keluar rilis tanggal 27 Januari. Oh, Ya. kemarin Desember. Ya, 27 Desember. Januari. Ini work in progress-nya masih sedikit sih. Sebenarnya udah ada trailernya sih. Oh, ya. Ada trailer udah lihat belum? Ya gua udah bikin trailernya. Lumayan sih. Dan ya ditunggu ya guys, Dead Game, Squid Game. Oh iya, mumpung Mimin di sini, Min, gue minta promesiin Min. Boleh ya, ada boleh nih. Kita mainin bareng ya. Siap. Oke. Baru ngomong dulu ya. Iya, dulu juga. Udah. Oke. Gua lupa bikin slide terima kasih. Nanti kalau ada season 3 bikin. Ya gua mau bikin season 3 juga. Mau gua. Cuman kita nggak tahu ya season 3 itu gimana. Kayaknya si Gigun jadi frontman deh. Wah, kayaknya iya sih, Kayaknya tapi sih, belum tahu ya. Karena setiap yang menang harusnya dari front. Iya. Ya. Sorry ya gua lupa bikin slide terima kasih. Cuman Nah, oke terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan juga bertanya dan berdiskusi. Tepuk tangan dulu untuk semua orang di sini. Oke, gua harapannya untuk apa ya tadi? Semua kayak opini gua dan harapan gua untuk game developer itu bener-bener udah mulai berubah lah ya. Gua pengen sekarang melihat apa tuh game-game Indo udah mulai pakai GFX gitu. Gua sangat berharap. Ya mungkin itu saja. Sisanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.